Allah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Di antara segala ketidakpastian dalam hidup kita, hanya ada satu yang pasti, bahwa kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan meninggal. Tidak ada yang immortal, tidak ada yang hidup abadi. Pasti manusia, kita semua akan mati. Dan setidaknya itulah refleksi kepastian dalam hidup, bahwa kita berjalan menuju kematian. Jadi kita tidak pasti akan pasangan hidup kita, tidak pasti akan pekerjaan kita, yang tidak pasti akan hal-hal lain, tapi satu yang pasti, kita akan mati. Dan Ibu Teresia Clarissa Lilis beberapa hari yang lalu, hari Selasa, saya membaptis Ibu Clarissa Lilis ini dengan baptis Teresia. Baptis darurat tentunya, ya, tidak mengikuti katekumen. Dan ketika saya membaptis Ibu Clarissa Lilis ini, tahu tanda salib, ya, tahu doa-doa, kata kami Salam Maria, ikut berdoa juga. Maka sebetulnya sudah sebagai simpatisan Katolik, ya, dan sudah mengetahuinya. Dan saya bersyukur bahwa masih sempat untuk dibaptis. Saya bersyukur bahwa Ibu Clarissa Lilis ini masih boleh di sisa hidupnya yang kita juga tidak tahu, ternyata Tuhan memanggilnya dengan cepat, masih boleh bersatu dalam gereja. Maka mungkin dari keluarga, dari anaknya, ada sedikit sharing bagaimana dari kondisi mama saat baptis darurat yang hari Selasa kemarin sampai dengan sisa terakhir hidupnya di rumah sakit.
Jumat waktu oma saya masih ada di Jakarta. Oma saya kan sama mama saya waktu itu aku masih bisa diajak berkomunikasi. Oma tanya dari hati, apakah benar sesek, panggilnya sesek kalau oma. Sesek beneran nggak sesek mau dibaptiskan? Kalau mau, kami urus sama aku ke gereja. Dia bilang dia sesek mau. Terus kami hari Jumat ke rumah ketua dengan Bapak Rus, kita tolong sama Pak Rus. Lalu Pak Rus bilang, iya segera diurus, silakan ke sekretariat. Lalu dari rumah Pak Rus saya berdua oma naik motor. Coba siapa tahu di Satpam ada formulirnya. Ternyata kebetulan belum ada. Jadi saya coba lagi ke sana di hari Sabtu atau di hari Minggu. Di hari Minggu saya ke sana pagi bicara sama Mbak sekretariat di Batu. Kebetulan tidak lama saya berbicara dengan tentang kondisi mama dan keinginan mama untuk dibaptis darurat. Lalu di sela-sela jadwal Romo yang ada kedatangan paus, kami buatkanlah jadwal di hari Selasa jam 1 atau jam 2. Romo datang bersama Pak Pastor ke rumah kami. Di waktu yang tepat itu ibu baptisnya adalah tante saya sendiri, mendampingi mama selama masa sakit. Saya juga sama orang selalu antri mama, selalu bawa ke rumah sakit, selalu gendong mama. Di situ aku lihat mama senang akhirnya udah Katolik, karena tahun lalu mau belajar tapi sudah sakit karena fisiknya lemah, nggak bisa capek, jadi akhirnya nggak bisa belajar secara yang seharusnya. Dari Selasa akhirnya diambil ya mama yang dengan keadaan pada saat itu yang sudah lemah. Di hari Senin mama minta tolong bawa mama ke UGD karena udah nggak kuat. Tapi dia bilang, tapi nanti setelah baptis ya bawa mami ke UGD. Mami mau dibaptis dulu. Lalu setelah dibaptis sama Romo diberikan peringatan juga pertama oleh Krisma. Saya cerita sama Romo kepadanya yang segera dibawa ke rumah sakit. Siapa tahu dari berkat pembaptisan ini mama bisa kembali pulih. Tapi yang pasti sudah segala dosa-dosa asal dan dosa-dosa yang mama perbuat pasti sudah diampuni Tuhan. Mama itu membesarkan aku dengan itu jadi mami itu baik banget, udah sabar, ada cinta, berjuang kerja seharian di restoran berdiri setiap hari sampai paginya itu keluar kalises tetap kerja buat biaya rumah. Ini sama Etin katanya. Kami bersyukur punya ibu yang seperti beliau. Beliau punya gaji cuma 4 juta, bayarin sekolah adik, sekolah aku, masih harus ngekos. Kadang dia cerita, dia punya telur 1, direbus, biar makan bisa buat beberapa kali. Pernah dalam 1 bulan, berasnya cuma tinggal 1 cangkir. Kami nggak mau cerita sama anaknya, dibuat bubur. Berkali-kali bilang makan sambil kerja, setiap hari. Dengan bubur, dia punya tenaga, semangat saya harus biayain anak saya. Saya harus bisa buat anak saya jadi orang sukses. Puji Tuhan, walaupun dengan keterbatasan yang saya miliki, dua-duanya anak mama sarjana. Punya jodoh yang puji Tuhan luar biasa baik. Kalau saya baik, calon adik saya jaga baik sekali. Jaga oma juga di Lampung. Saya merasa
sangat beruntung punya ibu seperti beliau. Sebelum beliau berpulang, di 2 bulan sebelumnya, beliau minta, "Cik, tolong berikan melalui buku." Dia tahu saya sudah menikah di bulan depan. Di minggu depan, tanggal 14. Beliau diberikan buku dan pulpen. Beliau beli di Shopee, beli pulpen 1 pak, lalu beli tiket. Beliau tuliskan semua resep makanan karena dia tahu ada yang suka masak makanan yang dimasak, kita harus bisa belajar masak. Jadi jangan seperti mami yang rumah tangganya gagal. Kamu harus bisa melayani suami kamu dengan baik, harus bisa sayang dia. Keluarga dia baik, mau terima kamu apa adanya. Walaupun keluarga saya jauh dari sempurna, ibu mertua saya, ayah mertua saya, ayah ibu angkat saya, semua keluarga besar ayah dan ibu mertua saya mau menerima saya dengan sangat yang sangat luas. Begitu juga dengan keluarga Jason, walaupun belum lama lah, tidak seperti saya baca nama abang udah lama. Tapi mama papa Jason sangat mau tahu tentang saya, selalu mau update semua makanan. Kami ini saya rasa sangat baik orang. Saya percaya diri saya baik. Dengan keterbatasan ekonomi yang kami punya, semua tangan selalu mengulurkan bantuan untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Makanan tidak pernah kurang sekarang di sini. Lalu Romo juga bisa hadir, ketua lingkungan saya juga bisa hadir, warga-warga yang mohon maaf saya juga nggak aktif, tapi mau hadir mendoakan ibu saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Di saat terakhir mama malam itu kebetulan tangannya di kiri kanan sudah tidak bisa dimasukkan infus, sudah robes. Mama katanya sudah ke atas, dipanggil sudah nggak sadar. Akhirnya suster mencoba untuk mencari bibir-bibir dari paha. Saya nggak sanggup melihatnya. Saya di luar. Abang yang nemenin, dia yang nemenin mama. Sampai nafas terakhir dia mendengarkan. Saya rasa sedih pasti. Saya sama mama 25 tahun. 25 tahun saya berdua sama ibu saya. Mau susah mau senang kita pernah di sana-sana. Gak punya rumah, Tuhan bantu pulurkan tante saya. Dia berikan kami tempat tinggal begitu lamanya. Tante saya besarkan saya, ibu saya bekerja di Jakarta. Kami gak ada baju sincah, tante saya beli kami di kami. Yang penting kami bisa ikut sincah sama dia. Ibu kami menyekolahkan kami, memberikan bantuan yang kepada kami. Semua keluarga selalu ada untuk kami, keterbatasan kami yang seperti ini. Membahagi keluarga baru kami, keluarga Adrian dan keluarga Jason juga selalu membantu kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, saya selalu mau bilang sama kami sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya untuk kami semua. Dan saya rasa saya dan keluarga juga sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Kami lakukan yang selalu yang kami bisa, yang terbaik. Kami selalu bilang, kami gak apa-apa kok, kami gak sakit. Kita harus kuat ya. 2 buku resep itu jadi warisan yang sampai sekarang saya kalau melihat dia dengan sakitnya dia tulis satu-satu. Karena dia tahu saya gak bisa masak. Mertua kami jago masak loh. Kamu harus bisa loh seperti dia. Jadi kata saya terima kasih sama mama saya selalu sabar. Sama keluarga saya semuanya selalu sabar mau gendong kami, Cecep mau gendong kami, aku mau gendong kami ke rumah sakit di Surabaya. Terima kasih atas segala jasa yang kalian berikan. Semoga aku dan Jess bisa membalas setiap kebaikan yang dapat kami lakukan di setiap kesempatan. Kami mohon tetap jaga kami, jangan sampai kita
pecah belah karena nggak ada mami, itu pesan mami. Jadi saya banyak-banyak terima kasih, saya banyak-banyak bersyukur sama Tuhan banyak banget peduli sama mami. Mohon maaf kalau ibu saya ada kesalahan, saya mohon maaf agar jalannya menuju Tuhan Yesus harus dilapangkan. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Dalam bacaan pertama tadi, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Maka saya merasa bahwa di Teresia Clarissa Lilis ini sudah berkumpul bersama Tuhan Yesus dan para kudus di surga. Memang beliau belum sempat menyicipi tubuh Kristus ya, karena baptis darurat, maka tidak, dan juga kesulitan menelan juga ya, jadi tidak membawa komuni, tidak membawa hosti kudus pada saat itu, jadi hadiran baptis dan memberikan sakramen krisma ya. Bahkan surat baptisnya sudah saya tanda tangan ya. Ketika ditanya apa bisa sekalian perminyakan, ya saya katakan tidak perlu, karena sakramen baptis itu sudah menghapus dosa asal dan dosa sebelumnya, maka tidak perlu lagi sakramen perminyakan, kecuali nanti 1 bulan atau kemudian 2 bulan lalu drop lagi, baru kemudian boleh meminta pelayanan untuk sakramen perminyakan. Tetapi dalam waktu berapa hari ternyata Ibu Teresia Clarissa Lilis dipanggil Tuhan, dan tentu saja dengan baptis yang sudah diterima, segala dosa-dosanya kita yakin sudah dihapuskan. Maka kendati tidak mencicipi perjamuan Ekaristi, tetapi saya percaya Ibu Teresia Clarissa Lilis sudah mengikuti perjamuan abadi di surga. Maka keluarga terus mendoakan, terus berdoa bagi Ibu Teresia Clarissa Lilis yang 7 hari, 40 hari ya. Kita pun senantiasa gereja Katolik mendoakan arwah saudara-saudara. Bersyukurlah masih sempat dibaptis ya. Rinduan itu sudah lama ya, sudah 1 tahun sebelumnya, tetapi karena sakitnya kemudian tidak bisa dan harus membaptis darurat. Tapi saya percaya Ibu Clarissa Lilis ini sudah, kemarin saya lihat sudah tahu doa Bapa Kami ya, sudah tahu doa Salam Maria, ada salib ya. Aku percaya juga kemarin pada saat baptisan juga dia tahu, maka sebetulnya sudah Katolik ya. Hanya kemudian secara resmi dengan baptisan darurat yang diterimanya, dia diterima sebagai anggota gereja dan juga sebagai anak. Maka bacaan Injil mengingatkan kita juga. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ibu Teresia Clarissa Lilis tahu jalan, kebenaran, dan hidup, sehingga ia minta untuk dibaptis sebelum dibawa ke rumah sakit. Dan dengan keyakinan itu, maka kita meskipun berduka, meskipun bersedih ya keluarga, anak-anak, ingatlah bahwa yang hidup adalah memori kita akan kebaikan mama ya. Itulah yang membuat kita hidup. Secara fisik kita berpisah, tetapi kita tetap merasakan bagaimana pesan-pesan tadi ya dihidupi oleh anak-anaknya.
nilai-nilai kebaikan tadi, bekerja keras ya untuk menghidupi dua anak, itulah yang hidup dalam ingatan kita. Berarti secara fisik kita sudah tidak bersama, tetapi ingat, relasi kita sebagai anggota gereja itu tetap ada. Kita yang masih berziarah, mereka yang sudah meninggal, dan mereka yang sudah mulia, para kudus santo santa, inilah gereja, dan relasi itu masih ada dengan saling mendoakan. Kita mendoakan jiwa saudara-saudari kita, Ibu Teresia Elisabilis, untuk bersatu dengan para kudus di surga, dan para kudus di surga mendoakan kita, membantu kita juga yang masih ada di dunia. Maka mari kita mohon berkat Tuhan untuk Ibu Teresia Elisabilis yang telah dipanggil Tuhan ini, agar ia merasakan tidak lagi sakit, ya, sakitnya sudah diangkat, dan kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga, perjamuan abadi di surga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan doa umat.